Jadi di kesempatan kali ini kita lagi ada di Waten Coffee dan kita bakal ngobrol langsung nih sama ownernya seputar gimana sih menjalankan usaha coffee shop tersebut dari proses bisnisnya sampai kebutuhan informasinya. Baik, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih, boleh dong disapa dulu nih Umi ke teman-teman yang lagi nonton. Hai, Assalamualaikum. Nah, boleh Umi diperkenalkan nama Umi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikla Wijayati, biasa dipanggil Umi Warfan lah di sini. Gimana teman-teman? Seru banget ya bisa jadi owner usaha seperti Umi. Pasti banyak pengalaman dan cerita menarik di baliknya. Kalau begitu langsung aja nih kita masuk ke sesi wawancaranya. Oke Umi, boleh nggak diceritain gimana sih awalnya kepikiran buka coffee shop ini? Awalnya kita itu di tahun 2018 ya. 2018 itu saya ada ikut suami kunjungan kerja ke Lampung. Waktu itu saya ngambil franchise Kopi Wow. Itu Kopi Wow itu kopi Lampung yang dikelola oleh seorang senior wartawan senior yang dia menjelaskan tentang kopi sehat. Kopi sehat itu adalah kopi tubruk dan itu adalah spesialty kopi. Nah, memang waktu itu ada kopi Lampung. Saya ambil franchise, saya buka di sini. Terus saya buka itu yang awalnya saya masih pakai nama Kopi Wow. Ketika waktu buka, awalnya saya hanya beli mesin grinder aja Mbak. Om Bibin saya buka, beli franchise itu beli produk, buka apa namanya? Jadi yang saya pasarkan hanya kopi tubruk. Kopi tubruk aja, dan itu dimulai dari rumah. Dari rumah sekitar 2 bulanan saya akhirnya buka lah modalin usaha di daerah Tembesi kalau salah. Sampai saya sewa tempat segala macam udah diinikan semua lah, udah settle ya. Dan itu ya jalan di udah buat modalnya di pedalaman sedikit pengalaman awal. Jadi kalau misalnya untuk Waten Coffee ini udah berapa? Jadi ketika dari itu selesai, akhirnya close kan, modal habis, barang nggak ada, udah ini nggak jalan. Saya akhirnya ambil ruko ini itu saya waktu itu memang ibaratnya sebenarnya sebelum masuk ini kan saya ada usaha yang lain. Saya ambil sini daripada sewa, saya mending beli ruko sendiri, ambil ruko sendiri aja dan tanpa bank waktu itu. Dan ketika itu belum langsung tempatin, ada 1 tahun. Jadi 2018 saya ambil ruko ini tapi belum saya tempatin. Sekitar hampir 1 tahun lah, sekitar November ya. Saya baru bisa dikasih kunci tempatin sini, ya perbaikin, masih pakai nama Wow. Ya. Hanya dengan modal bin dari Lampung, kopi yang bin ya, kopi yang udah goreng dari Sangrai dengan mesin grinder. Kita hanya kopi tubruk, kopi sehat. Gitu. Nah, ketika saya jalan sekitar berapa bulan, kebetulan saya punya anak angkat yang dia sekolah kopi, di kelas kopi biasa di Bandung. Dia anak kepala sekolah yang saya buka. Jadi ketika dia kesini, dia lihat, dia bilang ke saya, Umi, daripada merek orang lain, kenapa nggak bikin sendiri aja waktu itu. Jadi nanti namanya Nasmi. Sekarang dia udah di Riyadh sekarang ada di sana. Jadi ketika itu dia mending nama sendiri aja. Dia bikinlah nama Waton. Waton ini punya arti tersendiri ya. Jadi kita Waton itu kan tanah air. Jadi konsep kalau orang biasa kafe shop itu pakai kopi luar negeri. Jadi konsep ini adalah pakai kopi Indonesia. Jadi khusus untuk kopi Indonesia. Karena kopi Indonesia itu sebenarnya kopi yang paling bagus, nggak kalah dengan kopi luar negeri. Kami itu mimpinya itu buka Waton Kopi itu memang untuk memperkenalkan kopi Indonesia dari 2019 mulainya. Jadi itu terbentuklah Waton Kopi. Jadi kalau misalnya di sini Umi itu tuh udah ada berapa karyawan? Waktu itu awal, kalau sekarang kita ada di sini tuh ada 3, ada 6.
itu ada jam yang di sendiri sini ya? kita kebetulan kalau dulu kan kita ada yang pernah ya namanya siklus macam-macam ya. Ada pernah 2 shift, ada 1 shift. Kita buka sekarang ini yang sekarang cuma 1 shift aja. Jadi kita mulai buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Karena dulu pernah sempat awal-awal buka dari jam 5 sore itu sampai setengah 2 ditunggu. Akhirnya saya pikir ngapain sampai setengah 2 malam gitu. Akhirnya kan kita Kalau misalnya untuk target pelanggan di sini itu biasanya ada target baru atau target lama datang terus? kebetulan kalau untuk target kita sebenarnya kan yang namanya kopi ini semua usia. Nah, karena di sini juga ada kopi sehatnya, ada kopi kekinian juga, dan ada non kopinya juga. Ya, jadi ada yang kalau dulu kan saya kan tersugestinya waktu itu saya survei juga tentang white coffee, beer cafe. Dulu itu 2019 yang namanya kopi shop itu cuma sedikit. Cuma beer cafe, wine cafe, janji jiwa. Saya tergambarkan dengan janji jiwa waktu itu. Jadi makanya waktu itu yang saya pakai adalah kopi robusta itu yang saya pakai untuk yang ininya, yang kemasan kopi kekinian. Ya. Dan roasternya kebetulan dia yang memberikan ilmu lah buat saya. Ini kalau untuk kopi ini yang bagus, jadi dikasihlah kopi pakai robusta guys. Kalau misalnya di sini itu ada aturannya seperti standar pelayanan tertentunya gitu? Ada pasti yang namanya SOP pegawai, SOP dalam hal kinerja tetap harus ada bagian barista, dapur pizza, refresh itu terus ada. Kita punya SOP. Kalau misalnya boleh dijelasin lebih dari pelanggan pesan sampai minuman jadi itu alurnya gimana? Kita sebenarnya hampir sama dengan konsep yang lain. Jadi orang datang order, ya. Ketika order dia sebenarnya sebagusnya kan memang dia langsung bayar. Jadi nanti ketika jadi dia tinggal ngambil, ya. Biar simpel kalau tempat kebanyakan. Cuma memang kadang lihat kondisi juga. Kadang ada juga kan customer itu udah biasa dia masuk dulu, nanti baru dia datengin mau pesannya apa, atau dia order dulu nanti dia masuk, nanti pas pulang baru bayar. Menu yang paling sering dipesan ini apa itu? Ada menu favoritnya mungkin dari sini? Kalau kopi, memang kalau sekarang ini memang anak-anak tuh rata-rata yang padahal kita tuh jualnya kopi sehat ya, karena kita specialty coffee. Cuma kan orang pada umumnya pada sukanya tuh yang kopi pakai kopi manis, ya. Padahal kopi bagus itu yang nggak pakai pemanis. Ya. Cuma memang untuk pelanggan kayak kita itu ada yang kopi yang memang udah biasa itu kayak yang kopi susu atau susu ya. Terus juga yang biasa kita yang recommended itu yang buatan suka ya, pakai pil karamel. Ada juga yang pakai yang butterscotch kan, pakai manis itu. Ada yang ini juga yang memang agak rekomendasi yang memang banyak yang penyedia itu adalah waton comel yang pakai coklat sama ini waton krem gula aren. Kalau penjualan itu biasanya dicatatnya gimana nih? Apa masih manual atau pakai aplikasi? Dua-duanya. Kita pakai dua-duanya. Kita pakai aplikasi Kasir Pintar, ya. Terus yang manual juga tetap kita buat. Jadi ada double catatan, ya. Terus juga stok, pengeluaran, terus juga nanti ketika laporan akhir bulan juga jadi bersinambung kan ya. Jadi walaupun kita nggak mengandalkan yang dari tablet aja, tapi juga ada yang manual. Berarti itu juga ada laporan penjualan atau keuangan? Ada. Kalau misalnya stok bahan baku itu dikelola seperti apa? Kalau stok bahan baku kita sudah pasti ini ya. Setiap usaha kan pasti ada stok barang, stok berapa yang keluar, stok berapa yang rusak itu ada. Kalau misalnya pernah nggak sih kehabisan bahan atau biasanya di atasnya itu hanya apa lagi kehabisan bahan? Nah ini yang kejadian misalnya stok kopinya habis ya. Itu kita pakai alternatif. Misalnya karena kebetulan kalau untuk kopi, karena kita kan bukan roaster ya, kita kopi bean itu kita punya untuk yang kita pakai kayak house blend atau yang untuk espresso, yang pakai espresso gas itu kan kita pakainya kopi yang dari Jawa Barat, dari Bandung, kan itu butuh waktu. Sedangkan di sini pun yang roaster dari sini pun kadang nggak langsung ready ya, paling nggak dia 2 hari lah ya. Itu kalau misalnya kayak
ada alternatif. Kalau misalnya yang harmony blend atau yang oat blendnya habis, kita pakainya yang ada. Kita misalnya ada yang arabica, kita pakai untuk arabica. Terus kalau untuk yang apa namanya, kalau yang untuk kopi kekinian tadi, yang manis-manis tadi, kalau robusta gayo yang habis, kita pakai robusta yang lain. Kadang kita pakai, terpaksa kita pakai yang ini, yang untuk espresso, ya. Padahal harganya lebih mahal. Ini tentang kebutuhan informasi nih. Kalau misalnya buat ngatur usaha itu biasanya butuh informasi apa aja sih Umi? Ngatur usaha. Yang pasti kita harus tahu harga modal, ya kan? HPP itu pasti. Terus juga yang namanya usaha kan kadang naik, kadang turun, gitu kan. Terus juga yang kita punya target. Target itu kan target pemasaran. Makanya sekarang kadang kan kalau nama kopi itu kan kita stok ya sesuai dengan kebutuhan aja. Misalnya dalam sebulan ini kita lihat sebulan ini habis berapa. Jadi untuk bulan berikutnya kita harus siap, paling tidak jangan sampai kekosongan. Ya kita juga siap harus stok juga tidak jangan sampai terbang banyak. Ya pernah saya pesan banyak, akhirnya itu sampai dia kadaluarsa karena kopi itu kan kalau yang dia medium itu kan kalau kelamaan dia tengik. Padahal kalau misalnya yang kan banyak terbuang, itu sempat itu terbuang, sayang sekali. Padahal kalau mau dibikin apa bisa, cuma kan kita kan kadang udah banyak kepikiran lah ya, mengelola biji-biji udah nggak dipakai lagi, jadi udah bisa kopi botol sih. Cuma kan target penjualan kopi botol itu cuma 4 hari aja. Dengan dipromosikan, dengan kalau orang yang jual kopi botol itu kan dia sebenarnya kopi cuan. Kopi sisa daripada dia kopinya rusak, ya kan? Tapi daripada dia rusak terbuang, akhirnya dibikin kopi botol. Kalau misalnya mau nambah menu atau promo nih Umi, biasanya itu dilihat dari apa dulu? Kita lihat yang pasti kita hitung HPP, ya kan? Kita hitung HPP, kita naikkan harga, misalnya kan sesuai, misalnya nih kalau 2 gratis 1. Dan tetap dia sesuaikan dengan HPP, jangan sampai kita walaupun untung sedikit tapi tetap harus ada keuntungan untuk kita. Cuma dengan target itu tadi memang untuk mencapai target penjualan. Untuk metode penjualannya, untuk promo yang kita pakai kan online, ya kita pada pakai Grab sama GoFood. Nah, kebetulan juga karena anak-anak zaman sekarang ini kan mainnya live nih. Kayak sekarang nih, saya udah ke mereka daripada waktu kosong pakai akun pribadi, pakai akun kita sendiri, silakan. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi itu promonya itu ada tiap bulan atau Sebenarnya bisa tiap hari. Jujur aja ya, kalau sekarang kan mainstream streaming itu kalau yang punya udah gede kan, kalau dia misalnya barista nih atau bagian dapur sekalipun, dia masak aja dia udah bisa live, itu udah bisa untuk dia sendiri kan. Ditambah dengan dia akun medsosnya ini, jadi promosi itu bisa saling dapat kedua-duanya. Gitu sih. Kalau sekarang tuh lebih mudah karena ada medsos ya. Aja. Oke Umi, selama ini kendala apa yang paling sering dihadapi? Kendala tergantung pegawai aja sih. Jujur aja, mungkin karena saya kebanyakan anak-anak muda yang saya rekrut. Kalau nggak masih sampai ini, saya cari memang anak-anak yang memang dia bersemangat untuk belajar. Jadi saya kebetulan saya guru ya. Dulu saya ngajar, sekarang yang saya ajar adalah anak-anak yang mau belajar di Watan Kopi. Jadi gini, dulu pernah ada anak SMK 2 yang waktu itu masih waktu masa Covid ya. Daripada dia nggak sekolah kan, Covid kan nggak ada waktu. Covid ini kita sepi, saya tetap pegawai masih tetap buka Watan Kopi waktu masa Covid. Waktu itu sekarang dia Putri Kepri itu masa Dewi itu. Kalau saya di sekolah Si Dewi itu Dewi dulu pernah di sini. Dia waktu itu masih kelas 1 kalau nggak salah. Sama temennya Rosana tuh yang anak di ini kan, di Mencar kan. Jadi dia kita ajari bagaimana itu bikin pour over V60, bagaimana bikin jadi barista. Itu kan kalau jujur ya, kalau kalian ikut sekolah kopi itu berapa juta. Sedangkan di sini kalian dapat ilmu, waktunya dibayar. Itu pengalaman. Jujur saja alhamdulillah anak-anak yang udah keluar dari sini, mereka yang kayak ada juga si Deva tuh sekarang udah jadi barista di Starbucks,
ya kayak anak angkat Umi yang kelas kan udah sampai di Riyadh, udah intinya tuh punya pengalaman buat mereka sendiri, pengalaman lah ya. Oke Umi, ini terakhir nih, kedepannya pengen usaha itu berkembang seperti apa? Mimpi besar saya yang pasti banyak cabang. Masih ya Umi, insya Allah ya Umi ya. Banyak cabang. Tadinya konsepnya kayak saya itu sebenarnya waton di sini aja. Pernah saya bikin tagar itu kopi Bandung. Jadi apa, mau kemana? Kopi Bandung. Batang kok ada kopi Bandung ya, Bandara Ujung. Iya kan? Kadang Bandung juga, lagi paling ujung kan? Bandung, Bandara Ujung. Di mana ada Bandara Ujung? Kalau dulu kan nggak sebanyak sekarang ya kopi itu. Ya mungkin itu persaingan. Jadi orang jujur aja nih, kayak ada temen dia kalau mau kesini, oh jauh kali katanya kan, jauh sekali. Jadi dari Batu Aji misalnya dia mau ke bandara, dia pasti mampir ke sini. Dulu saya ada oleh-oleh juga. Nah, target saya itu adalah oleh-oleh. Jadi ketika orang kalau beli di bandara kan mahal. Kalau dia mampir ke sini dengan harga yang lebih murah dan dekat ke bandara. Satu, konsepnya kemarin itu makanannya, yang kedua adalah kopinya. Itu yang saya mau targetkan adalah, makanya yang saya buat di depan itu ada kopi kemasan dripper. Jadi itu kopi goes. Goes orang kalau yang kopi tuang, kalau saya kopi tinggal tuang air panas, dan itu kopi sehat karena kopi premium. Seru banget ya Umi, terima kasih banyak Umi sudah mau berbagi cerita dan pengalaman dengan saya dan teman-teman yang lagi nonton pada hari ini. Sama-sama. Dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu kalau menjalankan usaha coffee shop itu nggak cuma soal jualan aja loh guys, tapi juga bagaimana mengatur proses bisnis dan memanfaatkan informasi dengan baik. Banyak banget insight yang bisa kita ambil mulai dari pengalaman membangun usaha sampai cara mengelola bisnis setiap hari. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai buka usaha sendiri. Terima kasih telah menonton video kami dan ikuti keseruan wawancara kami hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat ya guys. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.